Salah. Dengan lagunya kok nggak bisa lagunya? Sebentar. Mas Iqbal memunculkan lagu ini kok nggak bisa lagi. Ini dia. Sebentar. Kita bernyanyi dulu. Nih. Lagu ini. Centang. Ada. Sudah muncul? Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita ikutin dan kita menyanyikan lagu itu ya. Baru nanti setelah itu kita berdoa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.
kita berdoa. Kita berdoa. Lah, muncul lagi lagunya. Mas, tutup. Mana tutupnya? Sebentar ya. Nanti muncul dia. Sambil rekam ini. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kita tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Segala puji hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami boleh dapat berkumpul, memulai pembelajaran kami saat ini Tuhan, melalui pembelajaran hari ini yang kami memakainya dengan Google Meet Tuhan, sehingga pembelajaran kami kiranya dari awal hingga akhirnya nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan Bapa di surga, berikanlah kepada kami hikmat pengetahuan Tuhan, supaya kami boleh berhikmat untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran kami. Tuhan, dan begitu juga Tuhan kepada anak didik kami. Berikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka boleh melakukannya dan mengikutinya dengan baik. Dan begitu juga Tuhan, anak murid kami yang belum bisa hadir atau dimanapun dia pada saat ini. Kiranya Engkau ketuk hati mereka dan gerakan hatinya Tuhan, supaya boleh berkumpul dengan kami bersama-sama dengan pembelajaran ini. Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi penuntun hidup kami, menjadi pedoman hidup kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami adalah manusia yang banyak dosa Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan tidak terhalang akan kami terima. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mengawali pembelajaran kita, yaitu yang kita ambil dari pembelajaran 5, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan materi Alkitab yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayat 9, Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu adalah materi tentang apa itu? Siapa yang tahu? Materi apa itu? Tentang materi apa Berli? Tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yaitu Bapa kami yang di suaranya, Bapa kami yang di surga. Berli, buka itunya, mute suaranya. Semua dibuka aja, biar kedengaran. Ketika kalian menjawab, kedengaran. Priscilia, buka. Jangan di-mute. Mario, Iya, Bu. buka. Ya, Bu. Oke. Nah, kiranya kalian bisa aktif. Ya. Yaitu tadi tertulis di dalam Matius berapa? Matius berapa? 6 ayat 9 sampai 13. Itu mengenai hal
Berdoa. Berdoa. Itu tentang doa yang diajarkan Tuhan. Yesus. Bolehkah kita sama-sama mengucapkannya? Bolehkah kita sama-sama mengucapkannya? Boleh? Boleh. Kita mengawali dan mengucapkannya 1, 2, 3 ya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Karena Engkaulah Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. yang mengucapkan hanya 2 orang. Si Enita mana? Elsie mana? Mario mana? Hanya tadi si Berli sama Priscilia. Ya sekarang coba dulu Enita, Elsie sama Mario. Mana? Elsie, Enita, Mario. Coba diulang 1, 2, 3 ya. Ingat saya tunggu. Ayo Mario. Jangan di-mute, jangan di itu, ayo. 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terus Elsie, mana? Lah, sudah kelas 6. Nggak bisa hafal. Bagaimana itu? Coba dibantu ulang sama Berli sama Priscilia. Ayo, sama-sama semua mengucapkan. 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah? Kita ulang sekali lagi, yaitu Matius 6 ayat 19 sampai ayat 9 sampai 13. Ya. 1, 2, 3 ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Bapak kami yang di surga. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Terus janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kalian dengarkan? Saya ulang ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan kita umat tebusan Tuhan, kita wajib mengetahuinya, dan kita harus bisa menghafalkan lagu itu. Tidak ada alasan bahwa kamu tidak menghafalkan lagu itu. Itu hanya dari ayat 19 sampai yang ke-13. Kemudian kita melihat lagi di dalam kitab Yakobus. Coba buka kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kitab Yakobus Kitab Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita sama-sama sudah ketemu, sudah dapat? Sudah dapatkah? Sudah dapatkah? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama untuk membacakannya, yaitu tadi dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. 1, buka mute suaranya. 1, 2, 3, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia minyak dalam nama iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Ayat yang ke-15, dan doa yang lahir pada iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, maka saya ulang, saya akan bacakan sekali lagi. Kalian menyimak dan mengikutinya. Ibu bacakan sekali lagi. Itu yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Perhatikan dan simak baik-baik. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dan ayat yang terakhir, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan yang kita ambil melalui komunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan artinya kita menjalin hubungan yang baik, yang seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, maka makna di dalam kehidupan orang Kristen, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita harus saling mengampuni dan memaafkan orang-orang yang di sekitar kita, seperti yang tertulis di dalam doa
di dalam doa Bapa kami. Di situ kan ada ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kamu sebagai manusia, ketika kita membuat suatu kesalahan kepada orang yang ada di sekitar kita atau orang sepengisi rumah kita misalkan, atau orang yang ada di sekolah, dimanapun kita berada. Jikalau kita membuat salah, hendaklah kita saling mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Perhatikan, tadi di dalam isi atau di dalam nats doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya kan tadi? Kalau kamu seorang kelas 6 tidak tahu menghafalkan atau tidak bisa mengucapkan doa Bapa kami, bagaimana rasanya? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam ayat yang keberapa itu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adalah di ayat yang kedua, ayat yang keberapa? Mario, ayat yang keberapa? Di ayat yang kedua, 12. Ya, jadi kamu harus bisa menghafalkan dan mengamalkannya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Lalu kamu memahami apa makna doa Bapa kami sebagai doa yang mencerminkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Yang mencerminkan, tahu artinya yang mencerminkan. Mencerminkan perilaku kamu. Kita berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berperilaku sesuai yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Itu di dalam ayat yang ke-12 tadi. Sebagai doa yang mencerminkan perilaku. Kalau misalnya kamu mencuri, ya jelas itu sudah tidak mencerminkan perilaku yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kamu mencerminkan perilaku yang baik? Nah, maka itu berperilakulah yang seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Atau kamu bisa menyebutkan contoh-contoh doa di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya di rumah, di gereja, di sekolah minggu, ya. Nah, lalu setelah itu bisa kamu menuliskan doa pribadi. Apa doa pribadi? Doa pribadi ketika kamu disuruh berdoa, yaitu misalnya doa yang muncul sesaat itu, kamu meminta dengan ketulusan hati dan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, kita mengawali doa, kita mengucap syukur dulu. Kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan pada saat ini, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Kalau kamu misalnya mau beribadah di gereja, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat pada saat ini bersama keluarga kami. Ketika kamu berada di dalam keluarga, misalnya di dalam doa sebelum mau tidur, kan kita mengadakan, seluruh keluarga kan kita mengadakan renungan. Ya, mengadakan renungan atau doa bersama. Itu yang rutin kita lakukan setiap hari. Dari Senin, misalkan sampai hari
Minggu atau sampai hari Sabtu. Karena semua hari itu kan sama, hari Tuhan semua. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita berdoa setiap saat. Karena doa itu adalah merupakan napas hidup orang percaya atau napas hidup orang beriman. Ya. Nah, lalu setelah itu kamu boleh mencontohkan sikap dan doa yang baik dan benar. Nah, coba ambil buku tulismu. Tulis dulu. Ambil buku tulisnya, ditulis. Ayo sekarang kerjakan juga. Ambil buku tulisnya. Ayo. Ambil buku tulisnya, tulis 1. Menjadi kegiatan kamu pada saat ini. 1, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, kamu menjelaskan makna doa di dalam kehidupan umat Kristen. Nomor 1. Makna doa di dalam kehidupan orang Kristen. Nomor 1. Sudah? 1, jelaskan makna doa di dalam kehidupan umat Kristen. Sudah selesai? Nomor 2. Nomor 2. Sudah? Nomor 2. Kamu memahami makna doa Bapa kami. Kamu memahami doa Bapa kami. Kamu memahami doa Bapa kami sesuai doa yang mencerminkan perilaku di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sudah? Sekarang nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Sudah? Nomor 3, menyebutkan contoh-contoh doa di dalam kehidupan sehari-hari. Menyebutkan contoh-contoh doa di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di gereja, di sekolah, di rumah. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Menyebutkan contoh-contoh doa di dalam kehidupan sehari-hari, di gereja, di sekolah, dan di rumah. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, menuliskan sebuah doa pribadi. Doa pribadi. Misalnya doa kamu pribadi di saat kamu sedang doa keluarga, di saat kamu mau menghadapi ujian, di saat kamu mau menghadapi sesuatu yang misalkan ada yang kamu minta, di saat kamu mau meminta sesuatu yang kamu inginkan. Misalkan supaya kamu menjadi anak baik, misalkan supaya kamu menjadi anak yang pintar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Misalkan supaya kamu menjadi anak yang benar dan beriman. Sebagai umat Tuhan, kamu harus menjalankannya seturut dengan perintahnya. Karena kita tetap yakin dan percaya menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian nomor 5, mencontohkan sikap doa yang baik dan benar. Apa sih sikap doa yang baik dan benar? Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Gimana Tuhan Yesus mau mengampuni salah kita sedangkan kita tidak mau mengampuni orang lain? Kita harus mau mengampuninya. Ya. Itulah yang akan kamu kerjakan, itu ada 5 soal. Pahamkan maksudnya dan mengertikan maksudnya. Siapa yang belum mengerti? Atau siapa yang tidak mengerti akan soal itu? Berarti tidak ada yang tidak mengerti. Ya. Dengarkan lagi, ada penjelasan. Penjelasan dari Ibu. Ya, penjelasan dari Ibu. Pembelajaran ini hendak menjelaskan tentang makna doa. Di dalam kekristenan bagaimana sikap berdoa yang baik. Tadi ada saya kirim video di dalam WA group tadi. Itu video itu boleh kamu lihat nanti ya. Boleh kamu lihat nanti, tapi dengarkan dulu yang materi yang akan Ibu sampaikan. Sebab di dalam kekristenan doa adalah sarana komunikasi manusia kepada Tuhan. Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa. Jadi kita harus berdoa dengan benar, dengan khusyuk kepada Tuhan. Kita mengungkapkannya, lalu Tuhan menjawab doa kita. Tidak langsung dijawab. Ntar dulu. Ya kan gitu. Langsung nggak dijawab. Bukan seperti memakan cabai. Langsung kepedasan, ya kan? Nah, kita harus menunggu apa jawaban Tuhan. Nah, dan menenangkan mau tidak atau mengungkapkan keinginan. Karena itu doa menjadi cara yang mendekatkan hubungan kita manusia kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang orang memahami bahwa sebetulnya jarak antara manusia dengan Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi boleh kita lihat ayat perbandingan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di sana apa dikatakan? Yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhan Allahmu, ia adalah segala kejahatanmu. Ia adalah segala pemberontakanmu. Ia adalah segala dosamu. Itu tertulis di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1. Berarti yang merupakan pemisah kamu dengan Tuhan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ia segala perbuatanmu. Ia segala pemberontakanmu. Maka kamu terpisah dengan Allah. Supaya kamu tidak mau terpisah dengan Allah. Maka tadi boleh kamu menganalisa, kamu ulang-ulangi tadi makna doa yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai ke 13. Kamu jangan bosan-bosannya membaca itu. Karena firman Tuhan itu adalah napas hidupmu dan doa itu adalah juga napas hidup orang percaya dan napas hidup orang beriman. Karena setiap saat kita berdoa, kita menyerahkan langkah kehidupan kita kepada Tuhan. Begitu kita keluar dari rumah, kita sudah berserah diri. Lindungi saya Tuhan di dalam perjalanan saya. Misalnya kamu hendak mau ke gereja, kamu hendak mau berangkat ke sekolah, atau hendak kamu mau bepergian kemanapun kamu hendak mau pergi. Nah, melalui doa Bapa kami, peserta didik juga diajak mengenal, memahami sebuah doa yang baik, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 13 sampai ayat 9 sampai 13. Bagi orang Kristen, kamu harus memahami dan mengetahui doa itu. Ya kan? Nah, doa yang merupakan media atau suara komunikasi kepada Tuhan
seringkali dipahami secara salah atau sembarangan oleh banyak orang. Ada orang yang suka berdoa, ada yang suara berkeras. Tapi yang enaknya, masuklah kamu ke kamar. Masuklah kamu ke kamar, tutuplah pintu, berdoalah dengan baik. Berdoalah dengan baik. Seperti Tuhan Yesus, sebelum dia ditangkap, dia pergi ke sebuah tempat yang sunyi dan dia berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Sebelum dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan bahwa dia akan mau diadili. Ya. Nah, doa Bapa kami merupakan salah satu pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan mengenai doa tercatat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, di dalam Injil 11 ayat 2 sampai 4. Dengan struktur yang berbeda. Bapak kami di dalam Injil Matius ditempatkan dan seringkali pengajaran Tuhan Yesus dikenal sebagai khotbah di bukit. Pernah kamu mendengarkan khotbah di bukit? Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta Matius 5. Ucapan bahagia, yaitu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya, apa ucapannya? Ketika Yesus melihat banyak orang, banyak itu, baiklah ia naik ke atas bukit. Setelah duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu akan dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipinatkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiaya oleh nabi-nabi yang sebelum kamu. Itulah ucapan bahagia yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita lanjutkan berulang-ulang, melainkan memberikan motivasi kepada diri sendiri yang mempengaruhi pada pamer kesalehan. Orang-orang kan suka pamer, unjuk diri, kesombongan. Nah, Tuhan tidak suka kepada hal yang seperti ini. Ya. Tuhan tidak suka kepada hal yang seperti itu. Sepertinya kita sudah hampir 1 jam. Ada tanya jawab? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ada? Nah, kamu mendalami melalui 2 teks, yakni Matius dan Yakobus. Dari Matius dan peserta didik akan mengajar tentang makna doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dari Yakobus, peserta didik akan memahami tentang keyakinan, kuasa doa, dan harapannya. Kemudian kamu memahami makna doa. Kamu memahami makna doa,
dan berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru, sehingga kamu memahami dan mengerti. Kemudian sikap berdoa yang sebenarnya bagaimana? Kamu bisa memahaminya dan melakukannya. Sikap layaknya seorang anak kepada orang tuanya, dan anak yang meyakini bahwa orang tua pasti menyayangi dan mengasihi dan akan diberikan yang terbaik. Itu yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 8 sampai 11. Nah, kemudian yang berikut, kamu menghayati doa. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Kemudian yang berikutnya, belajar dari nyanyian tadi. Apa nyanyian yang tadi kita nyanyikan? Bukan dengan kekuatanku, ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, dan seterusnya. Kamu kan sudah memahami dan sudah mengetahui lagu itu. Lalu tadi Ibu Guru sudah memberikan penilaian. Tadi Ibu Guru sudah memberikan soal kepada kamu. Kerjakanlah itu, bisa. Soal itu mungkin kamu bawa nanti di pembelajaran kita, pembelajaran yang berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Supaya kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, yaitu dengan doa itu tadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa doanya? Bapa kami yang di sorga. Kita mari tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, yaitu yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 11 sampai 13. Mari kita sama-sama berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita semuanya sudah boleh mengikutinya dengan baik. Maka kepada temannya yang tidak ikut bergabung pada hari ini, yaitu si Drew, ya, tolong diberitahu kenapa dia tidak bisa bergabung dan apa alasannya. Terima kasih. Itu saja, Tuhan memberkati.